Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34, ayatnya yang ke-23, demikianlah bunyinya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian saudara bunyi daripada firman Tuhan. Nats renungan kita pada hari ini adalah sebuah nubuatan dari seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Dibuka dengan satu kalimat aku akan. Saudara, kata akan di sini adalah sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi pada zaman itu. Akan datang seorang gembala yang mengembalai banyak orang. Dan seluruh orang di bumi ini akan digembalakan olehnya, baik dari anak kecil, remaja pemuda, orang tua maupun orang biasa, pejabat atau siapapun akan digembalakan oleh satu figur itu. Siapakah dia? Tentu saudara kita tahu dari Alkitab jawabannya bahwa gembala yang dimaksudkan oleh Yehezkiel di sini adalah Yesus Kristus yang menjadi gembala agung. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya, kemudian dia hadir bersama-sama dengan manusia di bumi ini, dan dia mengembalakan manusia, mengembalakan kita semua lewat firman yang dia sampaikan, lewat Injil yang tidak lain Injil itu adalah dirinya, dan lewat keteladanan yang dia berikan di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang melihat figur yang nyata itu. Bukan saja Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tetapi Tuhan yang telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Tuhan yang hadir dalam kerendahan hati, Tuhan yang hadir di dalam kesucian, keadilan dan kebenaran, Tuhan yang hadir berpihak kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang kecil. Dia hadir supaya setiap orang, saya, saudara, dan siapapun kita melihat sang gembala itu dan meniru sang gembala itu. Lewat hidupnya kita digembalakan. Kita dituntun ke jalan yang benar dan dibawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang tidak disediakan oleh dunia tetapi disediakan oleh Allah. Saudara yang kekasih, karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, marilah kita percaya kepadanya, dan marilah kita mempercayakan hidup kita kepada pengembalaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dunia memang seolah-olah hendak menawarkan diri agar kita digembalakan oleh dunia. Lihatlah kemajuan zaman pada saat ini. Sangat banyak orang-orang sekarang yang ketergantungan kepada gadget, sehingga orang banyak sekarang digembalakan oleh gadget, digembalakan oleh keinginannya, digembalakan oleh hedonisme, digembalakan oleh dunia. Tetapi dia hadir, Yesus, sebagai figur yang penuh kuasa, figur yang pengasih dan penyayang, datang ke tengah-tengah dunia ini agar kita saudara mempercayakan hidup kita kepada sang gembala agung itu, yaitu Tuhan sang juru selamat. Dalam semua pergumulan hidup kita dan dalam situasi sulit yang kita hadapi dan kita alami, saudara, dia berjanji dia akan hadir menolong saya dan saudara sekalian. Dia akan menopang kita semua, dan dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Asalnya kita sebagai domba-domba yang baik, yang dituntun oleh sang gembala itu ke jalan yang benar, dituntun kepada
air kehidupan, yaitu firman Allah. Dalam setiap duka yang menghantam kehidupan kita, baik dalam setiap keadaan yang hendak menenggelamkan kita semua, tetapi firman ini mengajak kita agar kita mengimani Gembala kita yang agung itu, dan kita mengamini pengembalaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meski pergumulan kita tetap menerpa, tetapi percayalah bahwa hidup dan masa depan kita ada dalam pemeliharaan Sang Gembala yang agung itu. Karena itu marilah kita menjadi orang yang memberi diri untuk digembalakan. Saudara, tentu Tuhan tidak mau kita menjadi domba-domba yang nakal, domba-domba yang lari dari jalan yang telah dituntun oleh Sang Gembala itu, tetapi hendaklah kita, saudara, menjadi bagian dari kawanan domba yang dimana Tuhan hadir untuk mengembalakan kita. Izinkan hati kita digembalakan oleh Allah, izinkan pikiran kita digembalakan oleh Allah, dan seluruh hidup dan pikiran kita dan program-program hidup kita, dalam program panjang maupun program pendek, Tuhan yang mengembalakan kita semua. Berbahagialah kita bila kita mau digembalakan olehnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, bukan Allah yang jauh saja, tetapi Allah yang dekat. Sebagai seorang gembala, gembala yang sangat dekat, mengembalakan kami, mengembalakan hati dan pikiran kami, agar kami tidak di jalan yang salah, tetapi kami di jalan yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman pada hari ini. Terima kasih, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak hingga para lansia dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap aktivitas anak-anak jemaat-Mu yang dalam studi mereka, Tuhan, biarlah Engkau menjadi gembala yang baik untuk anak-anak kami, sehingga mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mereka dapat mengerti menjalani kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan siapkan masa depan kepada anak-anak kami. Kalau ada Tuhan dari jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang menguatkan, meneguhkan iman mereka, agar mereka tidak kalah oleh penyakit itu, tetapi mereka tetap semangat dan kuat di dalam menjalani kehidupan dan pergumulan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-Mu yang dalam pencarian pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Yang bergumul untuk mendapatkan pendamping hidup, Tuhan yang menolong mereka agar mereka menemukan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang berduka cita, kiranya Tuhan hibur. Berkati gereja-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati rumah tangga setiap anak-anak Tuhan agar memiliki damai sejahtera, kesatuan hati dan roh, tetap mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.